Jepara akan membangun gedung yang sangat luar biasa yang panjangnya sekitar 100 meter berlantai 2 yang kemarin sudah dilaksanakan launching peletakan batu pertama. Nah pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita temui Ustadz Agus. Beliau ini adalah selaku Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Al-Husna Mayong, Jepara. Mari ikuti wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, kami dari Radio RDC FM Jepara dan juga DK Manajemen sudah diperkenankan sowan di kantor Al-Husna Mayong Jepara. Baik Ustadz, untuk saat ini yang kami tanyakan tentang kondisi kondisi dari Pondok Pesantren Al-Husna ini tentunya sekian lama dari dulu sampai sekarang banyak dong adalah gitu ya kendala-kendala yang dihadapi oleh Al-Husna. Dari Ustadz selaku Sekretaris Yayasan Al-Husna, kira-kira apa saja kendalanya Ustadz? Ya kendalanya sih standar, yang adanya enaknya ada ya. Jadi seperti biasa kita akan mengelola semua lembaga yang ternaungi oleh yayasan. Karena awalnya memang yang dinaungi itu lembaga pendidikan, tapi masalah klasik pada pondok pesantren coba kami bedah, kami terobos supaya kebutuhan ekonomi itu juga bisa tertopang secara mandiri dari pondok pesantren. Biar masalah klasik yang ada di pondok pesantren secara ekonomi bisa tertopang secara mandiri oleh pesantren itu sendiri. Jadi mungkin ini berjalan 3 tahun, masuk ke tahun ketiga, Al-Husna Maret sudah berdiri sebagai penopang salah satu ekonomi di Ponpes Al-Husna. Walaupun selain itu juga ada. Di Ponpes juga tidak hanya berfokus pada pendidikan sebagaimana yang sudah berjalan, tetapi juga peduli sekitar dengan adanya Lazisna. Nah, Lazisna itu bukan Lazis yang nu dan mu, tapi juga Lazisna, Lazis Al-Husna. Jadi itu memang divisi yang digunakan untuk peduli pada masyarakat sekitar atau kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu terbukti dari setiap tahunnya kita selalu berbagi pada duafa. Itu juga dialokasikan juga sebagai subsidi silang. Karena pendidikan ini aslinya mahal, tidak ada pendidikan yang murah. Yang murah itu karena dibantu orang. Nah, seperti itu. Ada anak yatim yang harus kita dispensasi. Kalau anak yatim di Al-Husna itu 100% gratis. 100% gratis. Dari mana? Ya dari subsidi silang itu tadi. Lazisna akan mengelola itu supaya apa? Supaya bermanfaat bagi pendidikan, bagi tenaga guru, dan juga bagi masyarakat. Itu yang peduli sosial, yang peduli pada diri sendiri ibaratnya untuk memberikan amunisi supaya pendidikan itu tetap berjalan. Al-Husna Maret di depan tertera belanja sambil berwakaf. Jadi keuntungan dari Al-Husna Maret itu menjadi wakaf untuk pondok pesantren. Jadi kita setiap belanja, setiap rupiahnya adalah sebagai nilai wakaf kita ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa nanti. Baik Ustadz, berarti lancar-lancar saja, kendalanya juga ada tapi tidak berarti ya Ustadz ya. Untuk selanjutnya nih Ustadz, tentang kesejahteraan para Ustadz yang ada di sini, Ustadz dan Ustazah yang kami tanyakan. Kesejahteraan tentunya itu sangat membantu dengan berjalannya kegiatan mengajar, belajar mengajar oleh para santri, para ustadz ustazah, dan juga membuat semangat. Kesejahteraan para ustadz dan juga ustazah di sini tadi sudah disampaikan oleh Kiai Modofar bahwa itu ada semacam bonus-bonus buat beliau-beliau dan juga kesejahteraan yang luar biasa telah dipikirkan. Dari mana saja kira-kira untuk kesejahteraan para ustadz dan juga ustazah di sini? Ustadz Agus silahkan. Menyinggung soal kesejahteraan karena memang konsep Islam itu Muslim harus kaya. Muslim harus kaya, harus sejahtera. Di sini walaupun tidak sebesar mungkin nilai-nilai yang lain, tapi setiap
subnya ada gaji pokok, ada tunjangan pengabdian, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan sertifikasi loh. Di Al Husna itu ada sertifikasi Al Husna itu internal Al Husna itu hanya dengan store juz 30 itu juga sama yang disampaikan oleh Pak Yai kemarin. Jadi ada bonus insentif ini di luar yang lainnya. Itu insentif itu tergantung pada kinerja guru di setiap lembaga berbeda, di setiap lembaga yang ternaung itu berbeda-beda. Jadi kami sudah membuat ukuran baku bagi semua tenaga Al Husna yang kurang lebih sekarang mungkin sudah 135 tenaga guru. Itu yang ada, ya guru dan ustadz dan ustadzah yang ada di Al Husna itu ada sekitar segitu. Itu harus terpenuhi setiap bulannya. Ya itu adalah memang Pak Yai ini extraordinary. Jadi kinerjanya ini memang tanpa lelah memacu kami untuk selalu berinovasi, baik yang di guru lakukan tugasnya sesuai job description-nya. Kami sebagai yayasan yang menaungi juga harus melakukan terobosan supaya apa? Kebutuhan setiap bulannya juga tertutupi. Baik Ustadz, kalau tidak salah ketika kami melirik di sebelah kantor ini ada semacam bangunan supermarket yang ternyata itu namanya adalah Al Husna Mart. Itu tentunya sangat membantu untuk perguliran perekonomian di pondok pesantren itu sendiri. Dan juga sepertinya ada juga banner yang terpasang di situ, ada Biro Umroh dan Haji. Kira-kira selain dua ini, aset-aset apa saja yang dimiliki oleh Al Husna sehingga kesejahteraan dari para ustadz ustazah di Al Husna ini bisa selalu terjamin begitu Ustadz? Seperti apa? Silakan. Konsep kami memang untuk kemandirian pesantren. Jadi Mart ini basicnya adalah koperasi. Jadi nanti koperasi itu dari anggota kepada anggota lagi. Begitupun dengan divisi yang lain, itu adalah untuk penunjang pada kesejahteraan ustadz dan ustadzah seperti Al Husna Mabrur. Itu adalah targetnya supaya bagaimana semua guru di Al Husna itu nanti bisa punya kesempatan untuk melakukan umroh, bisa punya kesempatan untuk melakukan ibadah haji. Semuanya itu kita ambilnya pada dasar kesejahteraan guru. Juga karena sumber kita banyak dengan potensi jaringan wali santri dan juga santri, itu kami juga insya Allah pada bulan-bulan Maret kalau Tuhan mengizinkan, kita juga akan melaunching Al Husna Berkah. Al Husna Berkah itu kerennya itu Al Husna Water. Jadi AMDK, nanti kita selain AMDK yang dalam kemasan, juga kita ada galon. Yang menjadi cita-cita besar kami lagi adalah, karena itu basicnya adalah pada koperasi. Yang pertama kali launching adalah Al Husna Mart dengan basic koperasi. Bagaimana ada kebutuhan guru, itu tidak usah susah-susah, oh kita mengajukan kemana, tidak usah. Jadi bagaimana semua tenaga yang ada di Al Husna itu bisa sejahtera secara mandiri dari Al Husna itu sendiri. Jadi kalau ada pengajian kebutuhan sedikit Pak, oh bisa. Karena kita memang apapun itu harus ada dasarnya. Karena kita di dunia ikhtiarnya yang dihitung bukan hasilnya. Jadi kita usahakan segalanya supaya dapat segalanya. Begitu. Terima kasih Ustadz untuk yang terkini. Mungkin ini yang terakhir ya Ustadz, saya masih penasaran dengan tanggapan dari para wali santri Ustadz. Wali santri ini adalah orang tua atau wali murid dari para santri-santri yang ngaji dan bersekolah di sini Ustadz. Kira-kira dari para wali santri tentang pembangunan yang dilakukan dari Ponpes Al Husna, juga yang kesejahteraan yang dilakukan oleh Ponpes Al Husna, dari wali santri sendiri tanggapannya seperti apa Ustadz? Alhamdulillah itu support banget ya, bahkan siap untuk menjadi distributor nanti kalau sambangan bawa dijual di rumahnya juga seperti itu. Jadi selain dikonsumsi bisa digunakan untuk media bisnis lagi. Terima kasih Ustadz Agus, kami dari Radio Erlisa dan juga DK Manajemen, dan saya Dinda Kirana sudah diperkenankan hadir untuk sowan di kantor Ustadz untuk sedikit membedah tentang kondisi
Pondok Pesantren Al Husna saat ini, Ustadz Agus. Semoga berkah dan untuk kedepannya semoga tetap sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.